Oke, what's up everyone? Welcome back to Kila Hammer Channel. Oke, jadi hari ini mumpung teman-teman yang dari Malang datang ke Bali, terus juga ada Denny di sini, Denny TX, ya kan? Mumpung dia di sini juga, jadi aku pengen interview dia. Nah, ini kita udah sampai nih, dia tinggal di Kapsul. Jadi aku pengen nyamperin dia, ya kan? Yuk, let's go. Iya yo. Wih, pada rame di sini. Ada Z, ada Davin, nih, ada Om Jabrik, tim-tim Malang nih, pada di sini semua. Kemarin habis ada acara di apa namanya di Amplitude. Iya. Jadi congrats Z. Kemarin dia juga menang Z, juara berapa di? 2. Nih Z. Terus mereka mau lanjut ntar acara di Bangli juga. Jadi pada ngumpul di sini. Terus mumpung ada Denny, kita mau Denny jadi di mana sih? Di masih dalam apa dia? Di dalam. Ya? Dalam dia. Let's go, kita cari Denny. Kita masuk yuk. Assalamualaikum. Aduh. Lah ini laundry atau apa? Mana ya Denny? Oh ini. Oi, lagi ngapain? Den, lama tidak berjumpa, Den. Asik lu ya. Asik banget. Lu tinggal sini, Den? Kapselin. Asik. Mumpung di Bali ya? Mumpung di Bali dong. Kok lu milihnya di kapsul sih? Kenapa nggak di villa? Hah? Karena ini paling simpel, paling strategis tempatnya. Asik. Jadi NASA ya. NASA. Ini sebenarnya gue bisa tuker diri gue sama temen gue yang ada di sebelah atau mana, tinggal nyalain Bluetooth-nya aja nih. Tapi kalau malam-malam lu nggak bisa muter gitu, Den? Gitu. Oh, itu kok dirubah jadi mesin cuci biasanya. Oh, bisa dirubah sih. Iya. Oke, ini dia. Denny TX. Ya. Dari dulu sampai sekarang masih sama, ya kan, masih eksis di dunia skateboard. Ya kan, lihat masih sama deh tuh. Siapa nggak tahu Denny coba, ya kan? Denny masih ikan kali. Bisa ikan. Yuk Den, hari ini aku mau ajak kamu jalan-jalan sini Den. Oh, let's Ya go. kan? Jadi aku mau ajak Denny hari ini jalan-jalan, terus skating bentar. Ntar aku mau ajak kamu ke Lumintang, skatepark pemerintah tuh Den. Wah, Udah pernah nyoba nggak? belum pernah. Nah ya, nanti kita ke Lumintang, ngobrol-ngobrol sama Denny, makan, habis itu nggak tahu deh, lihat hari ini Den. Oke? Oke. Penting gue ikut Arbi aja terus. Let's go! Let's go Den, yuk! Sorry. Biasa orang hutan, nggak tahu. Taruh di belakang lah. Nanti dari... Sebenarnya lu bisa bawa nggak sih nih dari tadi mundur-mundur Nggak mulu. bisa gua. Peki mulu. Mana Dan? Ini pertama kali lu sini ya? Pertama kali dong. Ya. Yuks. Skate dulu yuk. Tadi kita udah main skate bareng Denny. Gila Den, kamu masih eksis sampai sekarang Den ya? Box. Setiap ke Jakarta nemu dia buat main skate. Biasanya ke Jakarta kita ini ya. Ya, hiburan bekerja lah. gitu kan.
Hore-hore. Hore-hore. Ya. Tapi senang ketemu Denny lagi nih, Den. Apa kabar, Den? Baik. Asik. Sehat. Ya kan kita harus pelan-pelan dulu deh, ya kan? Betul. Habis skate soalnya kan nafas mesti. Terus ya? Begitu. Kamu sampai kapan di Bali, Den? Sampai 1 minggu lah. Minggu depan balik. Balik. Denny TX. Kenapa TX? Itu pertanyaan tuh. Sebenarnya aku udah tahu sih, cuman buat nonton. Ingat sekali lagi. Camkan enggak lah. TX itu nama kakek gua, Teku Sandang. Tapi beneran loh, itu gue baru tahu. Gue pikir lu suka Rodrigo Teixeira. Kagak. Senang juga Ya. dia, Salabanzi juga senang. Ya jangan dulu kan, Rodrigo Teixeira, Salabanzi. Tapi sekarang masih senang apa nggak? Senang, semuanya gue senengin sekarang. Berarti itu emang beneran nama dari keluarga lu? Dari keluarga. Oh, makanya lu ke TX gitu? Iya. Kemudian, lu udah skate udah berapa lama sih? Gue skate dari rutinnya 99 sampai sekarang ini. Gila lu ya, lu dari tahun 99 Karena sampai gue sekarang. mencintai bener-bener- skateboard. Bener-bener totalitas masih bener-bener skate. Kan banyak yang dulu udah mulai nggak terlalu diseriusin lagi lah gitu. Tapi lu masih jadiin ini pekerjaan lu apa gimana sekarang? Jadi pekerjaan iya juga, benda senang-senang iya juga, Ya. benda serius iya juga. Semuanya ada di situ tuh. Asik. Ini papan lu ya? Hah? Yeah, papan gua. Apa nih Dan namanya? CDD Skateboard. Ini lu punya sendiri? Iya, Jadi ternyata si Didi ini punyanya si Denny nih. si Denny duduk-duduk. Namanya kenapa si Didi, CDD? Dan Gue pakai ejaan lama sebenarnya ini cuma di Jakarta. Karena gue kepikiran pengen bikinnya ini karena di Jakarta. Jadi gue bikinnya cuma di Jakarta aja. Oh di Jakarta. Iya. Pakai CDD. Cuman di Jakarta. Iya. Unik lu ya emang ya. Tapi Denny ini punya ciri khas banget kayak trik-triknya. Kalian bisa tahu sendiri kan kayak beda dari yang lain menurut aku ya. Karena kayak tadi kalian nonton sendiri kan sebelumnya permainan skate-nya Denny, revert, backside. Iya mati. Masih begitu-gitu Dan. Itu gimana caranya sih Dan? Lu masih bisa eksis ke bener-bener masih bisa mainin trik kayak gitu kan banyak orang yang udah kayak aduh nggak lagi deh gue kayak. Sebenarnya sih balik lagi ke diri sendiri sih. Ah. Itu basicnya kita main. Cuma di upgrade-nya sedikit-sedikit aja, tambah di river, tambah apa. Tapi lu masih ngulik kan? ngulik ya masih. Nah. Karena gue masih suka trik, masih gimana ya? Ya masih suka aja. Masih ngulik, masih Asik. semuanya. Dan ceritain Den, masa lalu lu main skateboard lah, maksudnya kan lu udah lama main skateboard nih ya kan. Gue pengen denger nih, karena lu udah lama pengalamanmu di skateboard juga udah lama, udah banyak ya kan. Jadi gue pengen denger keluh. Ah tapi pengalaman lu kan lebih jauh. Bi. Alah lu lebih lama lu udah deh nggak usah. Kok ke gua kan? Oh iya. Pengalaman ini lo keluh kesah lu dulu, jangan senangnya dulu lah. Kalau Ayo. kesahnya gua nggak diizinin main skateboard. Itu awalnya Iya, sama keluarga. sama keluarga. Tapi yang main banget tuh abang gua. Oke. Abang gua main skate. Gua dikenalin sama dia nih, papan skateboard nih bisa lompat nih, triknya banyak. Bawa aja keren. Apalagi lu cobain trik. Asik. Iya betul bener. Iya, oke. Pas gua pikir-pikir, iya bener juga sih. Banyak gue liatin poster pun di jalanan pun tetap keren deh, main tenteng papan aja keren. Emang ya, skateboard Iya. itu emang identik banget kalau orang dari pegang skateboard aja udah ada kelihatannya, ini orang Keren. keren ini ya kan, gaya jadinya. Gaya. Nah. Terus pun triknya banyak, wah senang gue. Hmm. Nggak diterima gue tuh main itu dengan orang rumah gue. Siapa nih yang nggak kasih lo? Seluruh keluarga atau Seluruh emang? keluarga. Oke. Abang guanya aja yang ngedukung. Oke. Lama kelamaan kayak memberontak gue. Wah gue pengen banget main skateboard nih. Pokoknya ini bisa akan menghasilin segalanya nih buat masa depan gue. Tapi orang rumah kayak nggak percaya gitu. Gue nggak diizinin, dibilangin kayak ngerusak-rusakin badan aja main skateboard. Yang akhirnya gue komit nih. Gue terusin main skateboard.
biarpun nggak kelihatan sama orang rumah gua, biarpun gua korengan pulang tetap gua tutupin. Lu nggak kasih lihat lu punya papan? Nggak, kagak. Gua simpen dik mindi. Lu simpen di mana? Tanaman lah di depan, mau di mana lagi? Serius? Iya. Udah gitu, terus? orang rumah gue nih semua pindah ke daerah Bandung. Pindah ke daerah Bandung, gue tetap kekeh nih, nggak mau pindah gue. Gue tetap mau di Jakarta karena udah dapat banget nih homies gue di Taman Proklamasi dulu. Gue main di situ, akhirnya orang tua gue nggak suka, gue pulang kayak ke Bandung, gue bolak-balik kalau lo mau tahu. Buat main skateboard aja? Buat main skateboardnya aja. Oke. Dia bilangin, ya udah kalau lu memang bisa urusin diri sendiri, ya udah lu sekolahin diri sendiri. Oke. Gue ikut kompetisi, gue usahain menang. Itu zaman-zaman lu umur berapa tuh, Den? Gila, SMA udah mulai masuk SMA, SMP ke SMA. Gue ikut kompetisi, motivasi harus menang. Kalau nggak menang gue nggak bisa bayar kosan karena gue kabur kan. Nggak ada di rumah, gue cabut di rumah. Lu ke Bandung kabur. Bukan ke Bandung, itu orang rumah gue yang ke Bandung. Orang lu ke Bandung. Terus lu Gue tetap stay di Jakarta. sampai lu kabur di rumah. Iya. Oke. Gue tetap stay di Jakarta. Terusnya ya menang-menang kompetisi, berjalan tuh sampai pas banget 2004. 2004 gue lulus sekolah. Terusnya gue kasih tunjuk sama orang rumah gue bahwasanya gue dapat sponsor waktu itu Quicksilver. Gila, itu impian banyak orang zaman itu ya. Gila, Quicksilver tuh udah gede loh itu, Den. Iya, gue juga kalau main skate nih nggak tergila-gila sama sponsor. Oh, gue main skateboard harus dapat sponsor. Gue nggak ada motivasi itu. Gue kompetisi menang udah cukup dah. Sebelum itu lu udah tahu nggak kalau skateboard tuh bisa maksudnya dapat sponsor gitu? Oh, gue malah nggak tahu gue. Baru Gue taunya tuh sponsor itu waktu dulu ya, pikiran kanak-kanak gue tuh sponsor itu ya sponsorin acara, bukan sponsorin manusianya. Jadi gue nggak peduli tuh, fuck lah, nggak ada men, sponsor tuh nggak ada tuh. Itu impian orang-orang luar aja, gue kira begitu. Oke, terus akhirnya lu dapet ya gue sponsor? pokoknya kompetisi, dapetlah sponsor. Waktu itu yang nawarin gue si Om Anggi. Oke, Anggi, Ya. Leopold. Ya. Nah dia tuh bilangin, nih lu bakal ada gaji tiap bulannya. Wah, langsung, wah, nggak, tanpa gue sadari gue dapat penghasilan dari sini. Ya. Kira gue pulang, mau nunjukin ke orang tua gue, yang orang tua perempuan, ibu gue nih, kayak, oh ya udahlah, oke lah kalau lu bisa ngasilin, lu sekolahin diri lu sendiri sampai kuliah, sampai kemana-mana lah. Lu tunjukin akhirnya kan? Iya. Tapi yang nggak bisanya itu gue tunjukin ke bokap gue. Oke. Pas hari gue kontrak dengan si Quicksilver itu, Ya. pas hari tsunami. Ya bokap gue waktu itu pulang ke Aceh. Oh, berarti lu ada keturunan Aceh juga? Ya gue emang orang Aceh, men. Gue baru tahu, gue pikir lu Jakarta. Oh siamai. Ya, maaf ya my friend. Gue pulang lah. Oke, berarti wah, gila Den. Gue baru tahu tuh Den. Iya, tapi logonya emang bikin gue kayak, wah anjir, udahlah gue. Tapi dari bokap gimana? Dari sisi bokap gue gak ketemu. Oh shit, sorry. Pas banget sih logonya, logo Quicksilver kan, gunung, Ya. ombak. Iya ya. Gila. Nah dari Kok situ bisa? kayak, oh oke lah. Gua, Kok bisa pas banget ya? itu dia gue Dapat sponsor Quicksilver, logonya ombak. ombak sama gunung. Iya ombaknya ombak tsunami kan deh. Terus pas lagi tsunami, pas itu di Aceh. Iya pas hari Minggu juga, hari kompetisi itu. Gila. Terusnya ya udah orang tua gue kayak, ya udah bokap nggak ketemu. Ya dari situlah gue kayak ngasih penghasilan sama nyokap nih. Dan itu nggak ada yang gue sentuh sama sekali, penghasilan gue kasih ke nyokap. Dari gaji itu semua Iya. ya? Oke. Pokoknya buat setelin yang harusnya gue kerjakan di rumah lah, kayak bantu-bantu apa segala macem, gue kasih nih penghasilan gue kasih buat di rumah. Yang gue pakai tuh cuma kayak bonus apa segala macem. Gue ngusahain bonus. Pokoknya gue yang ini udah, yang ini lagi. Jadi gue nggak berhenti nih kreativitas apa gitu. Misalnya kayak dapat bonus gue kumpulin, gue beli tiket, cabut ke Malaysia, Ya. terus diambil gambar mana ke sana, dapat cover gue di sana.
itu ada bonus dari si Quicksilver. Dari gaji lu emang kasih keluarga, bonus yang lu buat hidup lah ya. Iya. Oke, wah gila sih Den. Keren deh nih. Gue appreciate sih, maksudnya lu kan selama ini gue tahu kan lu periang ya kan, main skate kan, kayak kalau sama dia ke Jakarta lu kayak hai gitu doang ya kan, seru-seruan dia. Itu yang gue seneng dari lu sih, maksudnya kayak ya maksudnya asik bawaannya Den. Ternyata di balik itu semua ya nih. Wawawiwa. Oke Den, berarti itu keluh kesahnya. Keluh kesahnya. Tapi gue dari situ. Tapi itu terberat Den ya. Menurut gua nggak berat sih kalau lu jalan memang lu cinta nih. Ya. Lu nggak ada berhentinya, lu pasti akan berkreasi terus lu. Bukan terberat sih, lebih ke kenangan ya. Jadinya Kenangan. lebih ke kenangan lu ya. Oke. Terus ada nggak yang bikin lu selalu itu salah satu kenangan yang lu dapat pertama dari sponsor ya kan? Iya. Kenangan trip dari skateboard. Lu kan selama ini gue lihat kemarin kayak lu ke Amerika kayak gitu, terus Oh enggak, itu editan men. editan, ya kali editan gue liat lu ada di sana, ya kan? Lu sekarang kan udah traveling kemana-mana Dan. Kemarin gue juga lihat lu dulu ke Eropa ya kan, ke FIS gitu kan. Lu udah lu udah kemana aja nih dari skateboard doang nih, lu udah bawa lu kemana aja? Udah bawa gua ke negara tetangga. Tangga tuh ya Malaysia, Singapura. Oke. Terus ada ke Cina. Mhm. Paling sering ya Cina. Terus ada ke Prancis, Barcelona. Terus ada ya ke US paling. Udah keliling dunia lu ya. Dari skateboard ya? Ke Kutub Utara belum? Dari skateboard aja tuh Dan ya? Dari skateboard. Dan itu yang ngebiayain lu buat keliling tuh emang dari sponsor apa gimana? Kalau gue sendiri sih ada yang dari sponsor, ada. Mungkin dia ya untuk gue hidup sendiri mungkin dia nggak bakal bisa tolong sih. Oke. Kecuali kayak partnya atau mungkin dia bantu hotel atau bantu Oke. makan, nggak sepenuhnya. Tapi itu dari gue sendiri semuanya, kayak budget tiket. Lu masih sisihin lah ya emang buat Iya. lu traveling gitu ya. Karena kalau nggak ada modal dari diri sendiri nih pengen cabut, Iya. nggak akan jadi tuh. Bener. Bakal jadi omongannya, wah gue mau berangkat nih, besok gue mau berangkat nih. Tapi nggak jadi men. Ya ini bikin malu. Makanya gue sering lu lihat kalau tiba-tiba udah ada aja berangkat. Iya. Ya karena gue nggak mau gue ngomongin dulu, pasti gue akan Umbar, berangkat ya. dulu. Iya. Iya. Berarti lu lebih ini ya, orangnya lebih ke visioner ya istilahnya ya. Lu ada visi misi gitu. Betul. Oke, misi gue tahun ini kesini nih. Tapi gue tahan dulu nih, ya nggak tau orang nih. Tapi lu sambil jalanin biar ke target lu itu. Iya. Oh, nice. Ini bisa jadi yang nonton ini bisa jadi satu pembelajaran, ya. Sama jangan ngarep dan sponsor ya. Wah. Oke. Dan di negara mana yang paling berkesan buat lu selama ini lu traveling? Paling berkesan. Ya. Teman udah pasti Mana dapat dulu banyak. nih? Asia, Eropa. Ya kan US. negara mana? Semuanya berkesan masalahnya. Yang paling lah, maksudnya mungkin ada banyak cerita nih. Gila di satu negara nih yang banyak banget ceritanya, lu mungkin gimana di sana. Mana? apa ya? Waktu Anda habis. Kisah ya kalau kisah percintaan mah ada di Ya, cintaan. iya, Oke. makanya gue jadi kayak sering trip ke sana gitu buat nemuin. Terus pun dia juga skate juga. Dia yang ngajakin, wah trip sini nih ada spot baru ini itu. Malah si Siapa sih dia ini? si dia ini Dia ini cewek apa cowok? cewek lah. Oh, cewek. Oke. Cowok. Berarti dia Berat ini amat. skater girls nih. Iya. Oke. Terus Kalian tidak perlu tahu ya. itu di mana? Itu di mana? Ada di Boleh dikasih tahu nggak tempatnya? Apa rahasia? negaranya aja. Negaranya ya, negaranya lah. Negaranya ada di Holland, tapi ketemunya di Prancis, Oke. Belanda. Nah, itu kenapa Tapi berkesan? dia orang negara tetangga kita. Oke, tinggalnya di sana, tinggalnya di Holland. Ya, dia Malaysia, cuma orang tuanya kerja di embassy di Belanda. Oke. Oke, kenapa itu berkesan, Den? Berkesannya ya pinter aja dia, kayak dia nunjukin ke gua kayak lu berangkat ke sini nih, spotnya ini nih, hotelnya dekat,
Terus ada filmernya juga di sini nih, karena adik dia skate juga. Oke. Jadi dia yang kasih tahu semua itu. Ya ngasih tahu semua yang di area sana. Jadi itu yang bikin lu Berkesannya karena yang nggak tahu deh, mungkin yang gue temuin waktu itu bukan bule kali ya. ya oke. Sama-sama kayak orang Asia juga Iya. dan makanannya ya masih halal-halal lah ibaratnya. Lebih gampang lah untuk ya, lebih berkomunikasi, gampang. ya kan, Jadi gue ngerasa sama- nyamannya kalau jalan. Beda sama bule ya. Iya, Oke. Berarti itu yang lebih berkesan Dan. yang berkesan itu. Terus untuk ininya Itu kalau dulu masa percintaan, dulu lah tapi ya. udah nggak ada lagi men. Oke. Nah kalau misalnya soal pertemanan, anak-anak Malaysia sih, Malaysia oke. Paling berkesan. Berkesan banget, Kenapa itu? solid sih menurut gua. Oke. Kalau soal bisnis, US, oke. Oh. Pertemanan situ, love-lovean lu silakan berangkat Eropa. Kalau lu misalnya mau bisnis, ya lu ke US, cocok. Kalau lu nggak kerja, lu akan mati di situ di negara itu. Di US ya. Iya. Karena pro-nya banyak juga kerja di selain Kerja. sponsorin tapi kerja juga. Betul, double Ya kan? jadinya. Double dia benar. Menurut dia aja, dia itu penghasilannya aja nggak cukup kan. Benar. Makanya bikin brand sendiri apa segala macam buat hidup. Tapi Dan ngomong-ngomong kemarin pas gue liat lu di US ya kan lama kan lu udah 4 bulan ya sana ya. Iya. Ganti ya. Nah itu lu di sana sama kayak Willy Santos, banyak pro-pro yang lain. Itu lu gimana ceritanya sih bisa ke sana terus bisa kenal mereka itu gimana? Willy Santos. Willy Santos tuh legend. Gue kan? sebenarnya nggak kepikiran tuh bisa ke Eropa, bisa ketemu dia. Iya. Gue ikut series, itu juga tuh. Jadi kayak mungkin orang mikirnya terlalu jauh ya. Kayak, lu kok kenapa lu bisa ikut visit? Sedangkan lu IOXC aja lu nggak menang. Oke. Pernah nggak lu denger itu? Ada lah pasti Nah, ada. karena gue ikut seriesnya waktu itu di Langkawi. Terus ada yang di pokoknya di Malaysia ada gue ikut series itu, gue ada masuk final. Terus invitationnya tuh terus-terusan ada. Oke. Cuma gue approve lagi ke ke Menpora karena dia menjanjikan berangkat waktu itu. Yang guanya sendiri dikarenakan gue udah berangkatin dari sponsor, cuma dia yang daftarin sih tiket sih memang dari gue. Gue ikut kompetisi, gue nggak bawa nama Indonesia. Oke. Diajak kerjasama. Karena waktu itu gue masuk final. Yang Indonesia yang dibawa dari sini nggak masuk final, men. Nah, berarti dari situ lu baru kenal Willy Santos gitu? Akhirnya gue diajak sama yang orang ke pemerintahan buat ke FIS Prancis tuh yang di Montpellier. Jurinya dia, Willy Santos. Oke, di situ Akhirnya gue ketemu sama dia, kayak dia juga kaget. Wah, dari Asia nih, satu-satunya datang jauh nih. Oh, pas lu divisi yang di Montreal apa? Montpellier. Montpellier itu nggak ada orang Indo. Orang Indo ada nih. Ya nggak tahu sih. Ya, tapi Maaf nih. ya, Maaf banget. Ini berangkat ke sana. Sementara dari sini bahwasanya profesional dong oke. yang diberangkatin ke sana. Tapi bukan ikut pada kelasnya. Sorry banget. Gua ikut ke sana memang ikut kelas pro ya, pro. Oke. Gua nggak mau gua berangkat ke sana berdasarkan kayak kelas beginner, kelas ini biar menang gitu di negara orang. Oke. Shit man, gua ikut kelas pro ya kelas pro. Harus profesional. Nah, sedangkan itu dia kaget. Dari Indonesia ada ya. Diajak makan gua sama dia. Ayo kita Kelas pro makan ya? bareng. Iya. Oke. Di situ ada si Aurel, siapa sih? Aurel Girat. Ya. Terus ada Prancis. Ya. ya rame lah. Diajak makan bareng tuh sama mereka semua tuh. Iya. Gila, sadis. Iya main bareng. Ya nggak terakhir banget lah. Nomor 2 dari bawah. Tapi paling enggak lu kan udah maksudnya next level lah. Lu naikin level lu yang emang kompetisi dengan kelas pro dunia. Ya nggak sih? Itu menurut gua ya. Kalau gua pribadi nilainya lu paling enggak bisa dapat satu experience baru. Iya. Iya kan? Dan bisa dapat link yang baru lagi ya nggak sih? Iya betul. Mereka. Itu sebenarnya sih linknya tuh dapatnya memang nggak akan bisa disengaja. Iya kan? Jadi Betul. kayak seiring berjalannya aja, lu mau ngelakuinnya apa, terus attitude lu kayak apa di Attitude depan dia. bener, Attitude memang nomor iya. 1. Kalau lu jago attitude lu nggak ada, berak men.
lo nggak bakal punya temen pokoknya. Itu bener gue rasain banget sih, kayak semua skater atau siapapun kalau memang lu mau yang penting lu main skate, lu mau jago nggak jago, yang penting attitude lu bagus, semua orang pasti rangkul. Betul, rangkul. Betul. Oke, berarti dari situ lu kenal dengan banyak pro. Kenal dengan banyak Oke, pro. baru di situ gimana Ya, tuh pas di Amerika? pada saatnya gua kesusahan nih, gua kan ada produksinya di Cina. Oke, untuk papan ini ya. Untuk papan ini, Ya. akhirnya gua kabarin untuk mau bikin lagi, tapi nggak bisa tuh, nggak bisa dikontekin orangnya. Oke. Dari COVID bulan ke-5 lah, masuk bulan ke-5. Itu parah men, pas itu Nggak ada yang nggak ada yang nge-reply gue ulang. Kayak Iya. gue email pun nggak dibales. Karena mungkin di sana pada tutup semua nggak sih pabrik? Gue malah takutnya pada tewas semuanya malah. Oke, ya. Terus? Nah akhirnya gue sering chat-chatan kan sama si Willy. Waktu itu gue mau bikin kayak kompetisi apa, gue konsul dulu sama dia, ini kayak gimana nih bagusnya, dia ngejelasin. Terus ditanyain sama dia, punya lu udah produksi lagi belum? Papan? Gue ada rencana mau ke Cina, dia bilang deh kayak gitu. Oke. Gue nggak bisa, punya gue aja nggak balas. Ya udah lu datang ke sini, nanti bikin di pabriknya dia, gitu. Gue juga nggak tahu kalau pabriknya dia, pabrik lamanya dia. Itu pabrik dia sendiri? Bukan, dia dia di tempat si rumah burung itu. Asik. Iya, rumah burung. Oke, berarti dari situ lu, makanya lu ke Amerika gitu? Iya, Lu tinggal di tempatnya dia? tempat Willy Santos. Asik banget ya, tinggal bilang aja itu langsung pro lagi, legend lagi loh. Dapat kesempatan lu ke Amerika tinggal di tempatnya dia. Lah kan, langkah rezeki. Betul. Tapi memang kalau niat kita baik, semua dibukakan deh. Betul. Betul kan? Ya kan? Attitude. Oke, berarti dari situ lu kenal Willy, terus Willy kenalin lu dengan banyak Banyak orang yang nggak pernah gua rencanakan juga, nggak pernah kepikiran sama gue. Ada cerita nggak? Coba. Yang kayak pro mungkin yang anjir samping gua ini ya, depan gua ini mungkin. Nah waktu itu Ya. yang paling kagetnya gue, jadi diajak namanya San Diego Documentary. Jadi dia yang mau ngasih tunjuk si anak-anak San Diego ini tempat berdirinya skateboard legend nih. Jadi beranak pinak semuanya tuh ngasih tunjuk mereka nih berusaha sampai bikin papan, terus pola hidupnya mereka nih kayak ada yang komunitas main curbs, ada yang main street, Ya. ada yang main park. Pokoknya digambarin di situ semuanya dalam video itu. Jadi gue pergi dengan family-nya si Willy Santos. Berarti emang buat nonton video Gue dokumenter nonton gitu ya? video itu Nah, yang durasi 25 menit. oke. Itu videonya, ya guanya kan nggak boleh ngevideoin bulang atau ngasih apa foto covernya atau apa tuh. Ya. Itu masih dirahasiakan karena videonya buat dijual, buat charity. Oke, iya. Sebagian buat si skate istan gitu-gitu. Hmm. Nah, gue masuk dalam situ dengan family-nya si Willy Santos. Di belakang gue tuh si family-nya si Caballero. Steve Caballero. Iya, iya, yang itu ya, yang gue. Steve Caballero tuh, yang pas sepatu fans itu tuh, yang cap half cap itu. Dulu itu gue dia. kalau misalnya dia ada ke Malaysia nih, Iya. yang acara Hot Wheels ada si Steve Caballero. Iya. Kesana gue. Tapi kemarin itu kayaknya free gue ketemu dia langsung tos. Woi man. Dia udah tahu lu ya? Tahu. Ya gitu, kok bisa dia tahu lu? Langsung? Kan dikenalin yang di depan. Pas Oh, pas mau masuk dikenalin nih. Udah dikenalin di sana. Dikenalin di Oke, sana iya. kayak wah dia nih yang bikin sepatu gua nih, reissue-nya sepatu gua, desain dalamnya gambar tangannya si Cap. Oke. Ah ini kenalin nih Denny nih temen gua. Iya gua tahu ini. Gue udah tahu ini Steve Caballero. Iya. Terusnya Terus. pas si film ini udah berakhir, lampunya udah hidup semuanya, baru gue sadar pas lihat sebelah, wih ada si Tono. Tono siapa tuh? Tono? Tony. Tony siapa ini lagi Tony? Tony burung. Tony Hawk, gila. Nah itu terus dalam situ juga bukan kayak orang-orang baru semua, yang benar-benar pure legend. Ada si Berarti nggak sembarang orang lah ya. Brandon Tranner, pokoknya rame deh anak-anak San Diego semuanya tuh. Dan gua kaget banget, ternyata di San Diego lebih banyak legendnya daripada anak-anak baru. Oke. Wow, gila. Wow, kaget Pas juga kamu gua. samping ngeliat Tony Hawk, kamu gimana tuh? Ya Kamu tos nggak- aja kamu udah. nggak samperin. Kamu tos doang nih. Tapi kalau mau foto malu, men. Gue perginya dengan siapa? Kalau gue di sana sih gue diem
ini aja udah rekam aja udah. Ya terang lah. Tadi juga gini-gini, ngapain lu? Bilang Eton, lu kemarin gua SMS suruh main ke Lumintang nggak datang-datang lu gituin dong. Makanya gua ajak ke pengajian, sendalnya hilang. Oke, jadi gitu lu langsung kenal banyak pro gitu. Iya, terus ke tempatnya dia, lihat tempat produksi, terus segala macem. Ya seru sih, suka gua kayak mereka aja bikin satu tempat kayak dia ini punya pabrik sendiri nih. Untuk Buat boleh diutangin men ke teman-temannya yang lain yang lagi kesusahan. pabrik apa ya contohnya, Dian? Skate. Iya, pabrik papan. Oh, Jadi- pabrik papan, oke. Ya. Oh, wow. Terus ada brand papan lama nih yang nggak bisa bangkit lagi, dibikinin sama dia, diutangin. Keren men. Jadi memang bener-bener lingkupnya dia itu memang sangat-sangat menolong banget. Jadi kalau misalnya ada yang kasih keluh kayak, wah nih papan brand ini jadi cepet patah nih yang brand lama nih, kan banyak kan yang begitu. Banyak ya. Terusnya dia yang maju nih, si Tony yang maju. Lo nggak bisa ngomong kayak gitu, dia bikinnya di pabrik gua. Gila kalau udah yang si burung maju sih semua pada diem ya. Yoi, Tony Hawk. pasti. Ya mau Berarti ngomong. ini lu bikin di sana, di San Diego? Belum, lagi Ini tunggu belum? dikirim. Lagi dikirim. Berarti Iya. udah proses nih. Udah, Nanti kirim ke gua ya. pasti dong. Gua pengen cobain juga ya kan. Dan terus dulu selama lu 4 bulan di Amerika, apa yang lu pelajari yang bisa yang membedakan lah mungkin dari kita yang di Asia sama mereka yang maju skate-nya? Kalian kayak di Amerika kan udah tau lah semua orang kayak Amerika tuh maju banget skateboardnya. Apa yang membedakan sama yang di sini gitu? Yang lu Mana? pelajari lah. Kalau gue pelajari, kalau di sana satu pertolongan pertamanya itu kayak rumah sakit tuh kan langsung kan kayak, weh, cepet. Terus pun ada pertolongan pertama itu pasti free. Pertolongan kedua pasti keluar biaya. Kalau di sini enggak. Jadi anak-anak sini kurang nekat buat ngelakuin trik kayaknya, masih takut. Mikir jadinya kan kalau Iya. misalnya sampai amit-amit patah kan, Ya. aduh udah bayar. Hai, BPJS brother. Iya kan bener. Oke, berarti itu yang membedakan. Iya, terus apalagi pun untuk skateboardnya. Upaya dia dengan si skateboardnya kalau di sana strict pasti kayak lo harus kerja nih, lo pengen kerja apa nih biar bisa skating, biar bisa makan, emang lo nya ya buat hidup di skateboard lah. Jadi lo harus kerja di mana. Untuk industri skateboard itu gimana? Dan komunitasnya itu apa bedanya? Yang lu pelajari? Ada perbedaan apa enggak? Untuk di komunitas skate-nya. Ya komunitas skate di sana mungkin lu lihat oh ada makanya lu bisa pelajari lah komunitas skate di sana dengan di sini bedanya apa? Ada nggak? Itu banyak rahasianya tuh. Oh berarti oke ganti next. Tapi untuk bisnisnya, bisnis skateboard nih. Untuk di industri bisnis skateboard oke. Pokoknya kalau bisa dari Indonesia coba pelajari ke sana. Jangan cuma sebatas katanya kata si ini, mendingan lu kumpulin duit Iya, dengan usaha lu sendiri, lu berangkat ke sana. betul. Jangan banyak katanya, kata ini, gua lihat ini, kata Tapi ini. yang gue nggak setuju juga dengan kata-katanya itu ya nggak dipelajari sejarahnya. Betul, itu yang bikin hancur. Iya, jadi kebanyakan katanya, tapi nggak di searching dulu, dipelajari sejarahnya, baru deh lu bisa ngomong, bisa kasih Iya. tahu kenapa. Iya sih ya, benar. Oke. Nah, Den, lu kan udah muter sekarang nih Den ya, udah ya skateboard kan bener-bener dunia lu di skateboard. Lu ada keinginan nggak untuk apa sih apa istilahnya impian lu nanti ini ke depannya nih? Kalau impian gue sih anak-anak yang ada di Indonesia nih yang memang bener-bener suka banget sama skateboardnya, kalau bisa hadir di sana tuh, ada di Treasure, Oke. ada di setiap kompetisi yang ada di luar negeri. Bisa di sana ya. Soalnya Jepangnya udah gila udah. Iya, masalahnya nggak ngebuka otak anak-anak zaman sekarang nih. Kalau nggak kebuka tuh. Itu dia balik lagi. Katanya, kata si ini ini begini-gini. Sedangkan dia nggak ngenalin prosesnya sampai ke sana. Itu susah juga. Mau jelasin sampai berdarah kupingnya juga nggak bakal Terus tahu. impian lu gimana dong untuk impian lu sendiri? Lu pengen Ya makin banyak sih skater. impian lu
pengen di Indonesia ini makin banyak skateboarders Makin baru bertumbuh. dan bisa dikenal. Industrinya juga makin gokil, makin saling support dah. Ya, benar. Dan buat yang punya brand, dia perlu si skater, skater juga ya perlu dia. Ya tolong saling. Inilah timbal balik lah, saling ngerti Betul. lah ya. Oke, nice Denny. Wah, perbincangan yang sangat hangat ya. Oh ini juga hot seat, brother. Den, thank you banget Den udah mampir ke Bali, udah dapat kesempatan bisa ngobrol sama Denny, ya kan. Habis ini kita lanjut lagi Den, ya kan. Kita lanjut ngapain habis ini ya? Kita lanjut apa ya? Oke. Pak E. Ya pokoknya itu aja hari ini. Thank you semua yang udah nonton. Thank you Denny. Terima kasih Ya. buat yang nontonin. I love Alright. you. Oke, that's it for today. See ya. Terima kasih Arbi juga, dadah, siau. Nih, gua kasih sulap nih.